Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau bertemu Tuhan hari ini secara pribadi. Mari kita mau lepaskan setiap beban kehidupan kita yang mengganggu kita hari ini. Kita mau ketemu sama Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau, sebab kami percaya kemenangan yang datangnya daripadamu Tuhan adalah kemenangan yang sejati. Kita belajar bahwa dalam setiap musim kehidupan kita nggak perlu takut sama segala sesuatu, karena kasih-Nya Tuhan yang senantiasa memenangkan kehidupan kita. Sebab bersama Dia hidup kita aman, sebab bersama Dia hidup kita adalah hidup yang dalam kemenangan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Oh haleluya. Kita takut masa depan, berani berharap Kau berkuasa dalam hidupku. Kami berserah sepenuhnya, ku berserah sepenuhnya. Kau tak pernah gagal, ku percaya nyata janji-Mu. Kekuatanku daripadamu, ketakutan pun jauh dariku. Hanya padamu bukan setia. Kami mau angkat suara, kami serukan. Ku angkat suara, serukan. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita mengimani pujian ini. Ku tak takut masa depan, berani berharap Engkau berkuasa dalam hidupku. Kami berserah, ku berserah sepenuhnya. Kau tak pernah gagal. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Nyata janji-Mu, ku percaya, ku percaya. Nyata janji-Mu, kekuatanku daripada
bersorak. Gagahmu, kasihmu di dalamku. Haleluya Yesus. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebab dalam kekalahan kita, dalam kehidupan kita, dalam kelemahan kita, Engkau selalu ada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, dalam kekalahan, katakan dalam kemenangan, dalam kemenangan, jiwaku pun bangkit untuk muliakan-Mu. Dalam kekalahan, di dalam kemenangan, malah kami tertuju kepadamu Tuhan. Oh, di dalam kekalahan, dalam kemenangan, jiwaku pun bangkit. Setiap dari kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam kekalahan, di dalam kemenangan, mataku tertuju pada Yesus Tuhan. Kekuatanku daripada-Mu, ketakutanku jauh dari-Mu. Hanya padamu ku kan setia. Kami mau belajar setia kepadamu. Ku akan suara serukan kemenanganku daripada-Mu. Pengharapanku hanya dalam-Mu. Setiap langkahku akan bersorak. Oh, gagahmu, kasihmu di dalamku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Haleluya. Oh, dipanggil-Mu Tuhan. Sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, mari tinggikan nama-Nya yang kudus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Let Jesus take over your life. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami mau berani melangkah karena tidak ada ketakutan. Sebab kami berjalan bersama Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab ketakutanku padamu, ketakutan pun jauh dari kami. Ketakutan, amin, jauh dariku. Hanya padamu ku kan kami mau angkat suara kami memuji nama-Mu. Ku angkat suara, oh serukan
terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini, buat urapan baru yang Kau berikan. Kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau merayakan indah kasih Tuhan. Sebab anugerah Tuhan hari ini mengalir buat setiap kami. Kami percaya sukacita-Mu Tuhan mengalir buat kami. Damai-Mu Tuhan tercurah untuk setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan, Engkau kuduskan kami agar kami layak bertemu dengan Engkau. Kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau mengurapi ibadah ini Tuhan, Engkau mengkuduskan kami Tuhan, agar ibadah ini Tuhan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami, bukan hanya karena semata-mata keseharian kami Tuhan, namun kami rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin, kita percaya hari ini Tuhan ada di tempat ini, amin. Hadirat Tuhan mengalir memenuhi tempat ini. Mari kita mau bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Sebab sukacitanya Tuhan adalah sukacita yang unlimited, sukacita yang tidak terbatas. Kita tetap bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita, sukacitaku. Haleluya, kami mau menaikkan pujian kami bagimu Tuhan. Sebab tidak tergoncangkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab bersama Tuhan kita melangkah dalam sukacita yang baru setiap hari. Ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu, tercurah bagiku hidup bersamamu, hidup bersamamu. Ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang Kaulah sukacita kami, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Kami mau menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kita mau lebih lagi dengan segala yang kita miliki, memuji, memuliakan Tuhan. Pujian bagi kemuliaan-Mu Tuhan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi kami, tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, kami mau ikut kehendak-Mu saja Tuhan, kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, amin. Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Kami aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, sebab kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang unlimited. Mari kita mau bersyukur hari ini sebab sukacitanya Tuhan mengalir buat kita, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna, oh Kaulah suka. Katakan haleluya Yesus. Bersuka, kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan, kekuatanku, aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindungan. Mari kita mau menari bagi Tuhan,
Tadi katanya ada sukacita, amin. Tapi masih banyak yang cemberut, masih banyak yang belum bergerak untuk memuji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengan senyuman kita, dengan hati kita, dengan tubuh kita menari bagi Tuhan. Sebab dari kemuliaan sampai kemuliaan kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah yang melampaui batas-batas penyakit, batas-batas kekuatan kami. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dia mengangkat Bapak Ibu untuk dibawa dalam kemenangan. Haleluya. Kita mau hidup ini jadi perjalanan yang berjalan dalam kemuliaan. Segenap manusia menyembah, kami menyembah kemuliaan-Mu, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat setiap kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sebab tiada satupun katakan dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawa aku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau muliakan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, nyatakan Kau terhebat, menyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Sebab sinar kemuliaan hari ini menyinari tempat ini. Sinar kemuliaan Tuhan ada untuk setiap Bapak Ibu hari ini. Tidak terlewatkan satupun. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan tidak ada satupun yang dapat halangi Bapak Ibu karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada satupun dapat menghalangi. Katakan tiada satupun dapat menghalangi. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku.
Allah kita, Raja yang besar. Kita percaya kalau hari ini kita bersuka cita karena Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita memuliakan Tuhan untuk Tuhan. Sebab dari setiap tawa kita, dari setiap pujian kita, yang dimuliakan adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan juga jadi kekuatan bagi kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau biarkan Tuhan yang take over hidup kita. Dalam kelemahan kita, dalam kehidupan kita. Tuhan kau setia. Tuhan kau kekuatan dalam hidup kita. Sebab kita hidup di dalam Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia Tuhan. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Kau melihat setiap kami Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. So kami hadir karena kekuatan yang dari Bapa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Kami berseru berharap dalam Yesus. Sebab ajaib kuasa-Mu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan mungkin hari ini Tuhan kami dalam beban berat. Mungkin hari ini kami dalam kelemahan tubuh. Mungkin kami hari ini Tuhan penuh dengan masalah Tuhan. Namun kami percaya kuasa Tuhan ajaib. Namun kami percaya Engkau Allah yang rindu. Kami memanggil Engkau Bapa.
Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari kita mau serahkan hati kita, kehidupan kita. Mari kita mau serahkan segala yang jadi beban kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan menopang setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu, sebab Kau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Haleluya Yesus. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup mengangkat setiap beban hidup kami. Engkau satu-satunya solusi dalam masalah hidup kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sungguh benar Tuhan, ketika kami menyadari bahwa hidup kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi kami bersyukur karena kekuatan kami ada di dalam Engkau. Engkau sembunyikan kami di balik salib Tuhan. Sehingga bukan kami tetapi Engkau yang berada di depan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun dunia boleh bergelora, tetapi kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Dan inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Ketika kami sebentar akan mendengar firman-Mu, Engkau berbicaralah kepada kami ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh diarahkan Tuhan jalan hidup kami di akhir zaman ini. Biarlah segala pujian persembahan yang kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kami Tuhan siap saat ini untuk mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati dan telinga kami. Biarlah Engkau berfirman di dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Juga anak-anak-Mu sekolah minggu yang akan beribadah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Maria Lesler dari Malang, tapi beliau biasa melayani di Australia dan suami ada di sana juga. Saya mempersilahkan Ibu Maria dan rombongan untuk bisa melayani Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Ibu Gembala, kemarin kami chat dengan Bapak Gembala. Kebetulan Bapak Gembala ada di Surabaya ya, tugas ada di Surabaya. Dan terima kasih buat kesempatan saya. Saya Maria Lesner Kurnadi, pengembalaan suami dan saya ada di Australia. Tapi saya sudah hampir 4 tahun ini saya keliling Indonesia. Termasuk ke pedalaman, ke kota yang Tuhan arahkan saya kemana kira-kira saya harus melangkah. Dan puji Tuhan, banyak sekali kesaksian yang saudara sedikit nanti akan saya beritakan buat saudara. Tapi pagi hari ini saya anak 4. Suami saya pengembalaan di Australia, gereja sebelah, Assembly of God boleh ya, saya tidak promosi tapi saya berjemaat di gereja Assembly of God, sidang jemaat Allah. Dan puji Tuhan, kemarin kita ketemu Ibu Grace di
Jambu Luwu di Batu. Dan nomor telepon yang dulu saya berikan di hacker, saudara. Jadi saya sempat kehilangan nomor saya itu, WA saya itu kira-kira 5 menit tapi hilang semua. Dan puji Tuhan saya masih menyimpan beberapa telepon dan ponsel, akhirnya bertemu dengan satu-satu. Dan puji Tuhan. Saya setahun yang lalu, kira-kira bulan November dan Desember, saya dibawa Tuhan ke Kalimantan. Bergumul hampir kurang lebih 2 tahun saya berdoa, Tuhan, saya sudah dibawa ke Toraja, dibawa ke Makassar, ke Palu, ke Luwu, ke Sulawesi, keliling, ke Manado, bahkan ke Medan, bahkan ke daerah perbatasan antara Serdang Baru dan Medan. Di sana tempat jingbuan anak, tidak ada ini tapi ada banyak anak Tuhan ada di sana dan gereja ada beberapa di sana dan puji Tuhan. Setelah saya melalui semua itu, terakhir sekali kemarin itu harusnya ini jadwal saya ke Sumatera lagi, tapi ke daerah Jambi, Palembang dan sekitarnya. Sudah ada beberapa undangan untuk ke sana, tapi mungkin bulan apa ya Bu? Pak Yonas kasih tahu ya. Ada ke 10 negara, kemungkinan bulan Februari. Saya bilang, kita berhenti dulu pelayanan sementara karena setiap minggu saya melayani di gereja antar denominasi. Saya tidak memandang itu gereja siapa. Itu adalah gereja jemaat Tuhan. Saya akan layani itu. Dan saya membawa evangelis Ibu Ros yang sering menemani saya pelayanan. Dan Ibu Sarni, mari bangkit berdiri. Ini tim saya dan 2 ada di sekolah minggu. Dan pagi ini Ibu evangelis Rosati akan memberikan kesaksian sedikit. Saya kasih waktu 5 menit aja ya. Karena firmannya sedikit agak panjang. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup saya dan keluarga saya. Hari ini secara singkat ya, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saya sekeluarga. Kalau sebelum saya bertemu dengan Pastor Maria Yonas sebagai pastor senior kami, ya sebelumnya kami awal mulanya bertemu karena kami bertemu di sebuah gereja dan itu membuat kami merasa ingin bertemu ya, jadi ingin bertemu dan pada waktu itu saya mengalami pergumulan ya, jadi saya mengalami pergumulan yang luar biasa hebat bahwa di dalam keluarga saya waktu itu belum mempunyai rumah ya, belum masih kontrak sana sini ya, itu terjadi beberapa tahun karena suami saya tidak bekerja, saya yang bekerja. Tapi di sini saya setelah bertemu Pastor Maria Yonas ya, saya diajak berdoa, saya sharing ya, saya belajar untuk memberitahu ya, jadi saya belajar untuk curhat ya, curhat dan sharing. Disitulah Tuhan Yesus memberi kekuatan yang luar biasa. Jadi saat saya bisa bertemu dengan Pastor Maria Yonas ini semakin hari semakin saya dikuatkan. Karena Tuhan Yesus yang selalu mendorong hati saya ya. Karena kalau mungkin saat itu Tuhan Yesus atau Roh Kudus tidak ada di dalam diri saya ya. Mungkin saya hanya berkeluh kesah. Mungkin saya hanya meratapi ya, saya meratapi apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya beberapa tahun ya, sampai anak usia dewasa itu saya belum mempunyai rumah. Tapi saya berharap dan terus percaya di sini Tuhan ajarkan bahwa di dalam firman Tuhan bahwa Elohimku akan menyediakan segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaannya di dalam Yesus Tuhan. Itu yang saya pegang, itu yang saya pegang janji Tuhan. Bahwa sesungguhnya kalau kita percaya, kalau kita yakini bahwa semua yang kita alami Tuhan pasti memberkati kita. Dan puji Tuhan
beberapa tahun kemudian tiba-tiba sebenarnya bukan tiba-tiba, karena ini ada satu berkat yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan buat anak-anaknya yang percaya, buat anak-anaknya yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu saya mulai sharing terus dengan Pastor Maria Yonas, Tuhan, saya percaya kalau Engkau menolong orang-orang yang membutuhkan rumah, saya pasti ditolong. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah ajaib ya. Tuhan Yesus kita adalah luar biasa. Dia yang pembuat mujizat. Dan saya imani terus. Dan akhirnya suatu ketika saya melamar jadi ASN, disitulah Tuhan memberkati kami. Kami boleh diterima sebagai ASN dan kami boleh tiba-tiba mempunyai rumah ya, dan Tuhan sungguh luar biasa. Tanpa saya sadari, Tuhan memberkati kami rumah, Tuhan memberkati pekerjaan yang luar biasa. Jadi ini semua hanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya begitu mengagumi bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Saya percaya kalau saudara di tempat ini merasakan yang sama seperti saya ya, mengalami pergumulan yang luar biasa, percayalah Yesus adalah Jehovah Jireh. Dia yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita semuanya. Amin. Mungkin yang bisa saya saksikan kiranya memberkati saudara-saudara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, hari ini akan mendapat jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah roh yang luar biasa, excellent spirit. Katakan, excellent spirit. Roh yang luar biasa. Saudara mau mendapatkan roh yang luar biasa? Amin. Pagi hari ini saya belajar dari tadi malam ya, membaca apa yang harus saya berikan untuk jemaat di tempat ini. Tuhan kari khidmat saya. Saya yakin semua ingin memiliki roh yang luar biasa. Melalui saya pagi hari ini mengajak saudara belajar di dalam kebenaran Injil kita dalam Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Ada yang bisa bantu baca? Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Yes. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Saya lanjutkan ke Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Roh yang luar biasa dapat menerangkan mimpi. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Jadi roh yang luar biasa itu dapat menguraikan mimpi. Kadang-kadang kita diberi hikmat Tuhan untuk, tadi malam saya bermimpi seperti ini. Diberikan hikmat Tuhan dapat menguraikan kekusutan. Tatkala kita berdoa tidak ada kata-kata yang kita ucapkan, tiba-tiba kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Itu memberikan hikmat kepada kita dan menguraikan kekusutan. Kadang-kadang kita punya masalah, tidak tahu jalannya harus bagaimana. Tapi roh yang luar biasa, Roh Kudus memberikan kita hikmat. Sehingga ada jalan keluar yang terbaik. Arti kata luar biasa dalam bahasa Ibrani, adalah unggul.
unggul. Seperti di sini mungkin banyak anak sekolah ya, sekolah di sekolah umum. Unggul adalah di atas rata-rata, anak yang paling pintar, kumlot, sehingga dia lulus menjadi kumlot, nilai yang terbaik. Kita sebagai ibu rumah tangga mempunyai anak itu kalau pintar dalam berpikir, pintar dalam belajar, maka dia nilainya di atas rata-rata, unggul. Dalam roh yang ada di dalam Daniel begitu luar biasa. Daniel menonjol di antara orang-orang yang ada di kerajaan Babel pada saat itu. Daniel digeser pun tidak. Kenapa Daniel dari kampung? Ada yang namanya Daniel di sini. Daniel dari, haleluya. Iya, Daniel adalah anak yang pintar, asalnya dari kampung. Tapi dia paling menonjol, pada saat itu dibuang, disuruh bekerja di kerajaan Babel. Tapi banyak orang juga yang tidak suka, tatkala anak Tuhan bekerja, dia mempunyai sesuatu yang menonjol, akan digeser ke sana, akan digeser ke sini, dan terus. Tapi Daniel tidak bisa tergeserkan oleh siapapun. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia rendah hati. Roh Kudus bekerja kepada orang akan datang. Tatkala saudara berdoa berseru kepada Tuhan. Dia akan datang kepada siapa? Orang yang lemah hatinya. Yang remuk hatinya. Dia akan datang. Dan satu lagi, Roh Kudus tatkala saudara berdoa akan datang kepada siapa? Orang yang rendah hati. Dia akan datang kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang remuk redam hatinya. Roh Kudus tidak akan datang kepada orang yang sombong. Dia tidak akan datang kepada orang yang sombong. Kenapa saya katakan kepada orang yang sombong? Mana bisa orang sombong itu berdoa, berkata, merendahkan hati? Tidak bisa. Roh Kudus akan datang kepada orang yang rendah hati. Daniel adalah seorang pemuda yang dibuang, disuruh bekerja di kerajaan Babel pada saat itu. Tapi Daniel taat kepada Tuhan dan setia. Dan setia. Raja yang memerintah kerajaan Babel pada saat itu berganti-ganti. Daniel selalu meningkat. Meningkat, yang tadinya mungkin bekerja seperti biasa, tiba-tiba dikasih jabatan dan jabatan dan jabatan. Wakil raja akan menggeserkan Daniel pun tidak bisa. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Ada di dalam hidupnya. Bagaimana caranya memiliki roh yang luar biasa? Saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah setia. Setia atau kesetiaan. Seperti Evangelis Rosiati. Dia setia kepada Tuhan. Bertahun-tahun dia berdoa, bergumul, bertahun-tahun dia berseru kepada Tuhan. Maka dengan setianya dia berdoa. Ada puluhan tahun saya mengenal beliau. Dari kos bersama kedua anaknya saya tahu. Dari kos, dari kontrak rumah, dari dipinjemin rumah. Ibu Rus ya. Tapi dia setia. Tak kala dia setia. Dia melamar pekerjaan pun diangkat Tuhan. Kemudian dicurahkan berkatnya, diberkati rumah. Karena setia. Kalau setia, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada kita. Tatkala dia berseru berdoa, maka Tuhan akan datang mendengar doa-doa kita. Dia mendengar, saya berseru kepadanya, maka aku akan datang kepadamu. Mintalah, maka engkau akan diberi. Ketuklah maka engkau akan mendapatkannya. Lakukan sungguh-sungguh dengan iman dan kerendahan hati. Terus jangan bosan. Mungkin saat ini banyak doa yang belum terjawabkan. Daniel 6 ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan dan hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan apapun padanya. Daniel adalah
orang yang setia. Daniel adalah orang yang setia. Tatkala saya berdoa, saya dikasih tumor kecil sekali di payudara saya. Maaf ya Bapak-bapak. Dikasih tumor kecil sekali, tadinya saya pikir Magaleng lemak atau apa. Ternyata dari tumor kecil ini sebiji jagung, kemudian menjadi besar segede jempol. Kemudian besar menjadi segede telur puyuh. Saudara tahu sebesar telur puyuh bagaimana? Kemudian sebesar telur ayam kampung. Seorang wanita pasti akan panik. Bagaimana saya berseru kepada Tuhan saat itu. Tuhan, saya ini melayani Tuhan. Saya ini memberi buat Tuhan. Saya ini mengerjakan bagian Tuhan. Kenapa Tuhan beri saya penyakit ini? Pasti semuanya akan komplain seperti itu. Saya katakan betul. Saya komplain kepada Tuhan, komplain saya positif. Tuhan, kenapa? Akhirnya apa jawaban yang saya dengar? Tatkala saya datang ke dokter satu, harus dibuka atau dipotong, harus dibuka atau dipotong. Bagaimana kita nggak cemas, nggak panik, nggak stres pada saat itu? Apa yang Tuhan kerjakan? Jawabannya gampang sekali, berdoa, puasa. Saya diberikan hikmat Tuhan itu puasa. Saya ambil bagian puasa itu 40 hari. 40 hari. Hari ke-28 pun hampir 1 bulan. Geser pun tidak, tumor itu tetap ada. Saya buat miring sakit, buat begini sakit, saya buat kerja. Buat gerak terlalu banyak sakit. Bingung kan kita? Akhirnya saya, Tuhan bagaimana ini? Saya berdoa, bersujud selalu menangis. Saya menangis sih, meratapi tapi kepada Tuhan. Dikatakan seperti Pastor Rosetti, bukan kepada ini, saya meratapi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan saya jawaban bahwa hari ke-32 sampai ke-32 malam itu saya berdoa. Saya tantang Tuhan, saya marah sekali sama Tuhan. Bukan berarti saya, Tuhan kalau Engkau ada, sembuhkan saya. Saya bilang, saya ada. Saya setia kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berikan tumor ini pada saya? Jawabannya apa toh? Besar imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Saat ini iman kita yang ada di kota, di desa, di kampung, dimanapun dituntut untuk beriman kepada Tuhan. Beriman. Saya berdoa akhirnya beriman kepada Tuhan. Oh ini toh jawabannya. Baik Tuhan. Saya bilang, kalau saya kurang, iman saya kurang kepada Tuhan, ampuni saya. Hari 33, tumor saya akan bergeser. Kemudian pagi saya mandi, saya raba ternyata mengecil saudara. Mengecil tumor saya. Hari hampir ke-40, ke-38, makin mengecil dan 3 bulan, tumornya tidak ada. Beri temuan kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada itu tumor. Dari yang segede telur puyuh tiba-tiba kecil, tiba-tiba membesar. Dan itu saya lakukan, saya CT scan sampai 3 bulan, ternyata Tuhan sembuhkan. Besar imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Saya meminta kepada saudara di tempat ini, maka pagi hari ini besarkan iman saudara. Iman kecil Tuhan suka seperti biji sesawi, tapi Tuhan lebih suka iman yang besar. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik. Sebelumnya. Kesetiaanlah yang membuat Daniel unggul. Lebih menonjol dari semua pejabat tinggi dan wakil raja. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menemukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setia. Saya katakan tadi, kalau kita setia Tuhan itu akan setia. Yesus itu akan setia. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Ini yang berkata firman Tuhan loh. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, yang setia di negeri supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela dan melayani aku. Amin.
ini tak bercelah. Jangan adakan celah dalam kehidupan kita supaya tidak mengundang iblis. Saya sudah hampir 4 tahun ini keliling-keliling saudara. Kemarin terakhir saya keliling ke, tadi saya sedikit cerita sama Ibu Gembala. Keliling ke Kalimantan Tengah. Saya sudah terjadwal di 16 gereja. Kemudian saya mau membatalkan kan nggak mungkin. Saya cek pesawat semuanya sulit sekali. Saya tiba-tiba telepon dengan seorang hamba Tuhan di sana. Pastor, kalau dari gereja tempat saya tinggal, tempat kita nginap, ke gereja satunya itu berapa kalau kita sewa mobil? 3 juta pastor, pulang pergi. Haleluya, saya bilang. Saya katakan haleluya, soalnya saya penginjil. Jadi semaksimal mungkin saya bisa memanage. Saya katakan pesawat saya cek itu dari Jakarta ke Muara TW. Muara TW itu masih 2 jam lagi ke tempat, tahu ya, Muara TW itu 2 jam lagi ke Puruk Cahu. Akhirnya saya tidak kurang akal, Tuhan beri saya hikmat tanda kalau Tuhan izinkan saya ke Kalimantan. Hari ini saya tak cari tiket kapal laut ya Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya bicara dengan suami saya, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan, kita dipermalukan. Bagaimana kan ini caranya? Bagaimana kalau saya bawa mobil ke Kalimantan? Akhirnya singkat cerita saya dari Malang ke Surabaya Perak. Saya cari tiket bersama rombongan juga, sekalian pelayanan saya ke pelabuhan, iseng-iseng cari tiket pesawat. Dan kemudian dapat saudara. Kalau mobil masuk berapa Pak? Saya tanya. 2.600.000. Satu orang berapa Pak kalau naik kapal? Tergantung kelasnya Ibu. Oh baik. Saya bilang, saya pikir kan rame bertiga. Saya iseng-iseng aja naik yang biasa aja ya, yang penting ada AC. Iya, saya ambil kelas 3. Kemudian sampai di Tanjung Perak itu saya jam 11 malam karena jam 3 dini hari saya harus berangkat. Kapalnya sudah jalan ke Banjarmasin ke Pelabuhan Trisakti. Kira-kira 22 jam di kapal. Dan puji Tuhan nyampe di Trisakti, kita kan tidak pernah ke Kalimantan. Tengok. Saya bilang, saya tanya sama orang, dari Palangkaraya ke Kalimantan jauh kakak? Jauh kak. Akhirnya saya bilang kita nginep dulu kan sampai sana malam saudara. Nginep di Hotel Banjarmasin luar Kalimantan, tahu sendiri ya. Teman saya yang satu tuh gini, Ibu jangan mandi dulu, saya duluan. Kenapa? Saya nggak mau, dia katanya nggak mau cerita, rupanya kamar mandinya ada cacingnya. Untung ibu nggak mandi duluan, kalau nggak teriak-teriak di kamar mandi. Dan puji Tuhan, sampai di Banjarmasin itu kita malam, kemudian kita lanjutkan ke Palangkaraya itu ke Puruk Cahu itu. Jadi kurang lebih dari perjalanan Banjarmasin ke Palangkaraya ke Puruk Cahu itu 14 jam, saudara. 14 jam. 14 jam dan kami lalui. Jalannya saudara tahu sendiri. Seperti gumbangan kerbau. Seperti itu jalannya saudara. Dan puji Tuhan sampai sana, saya terjadwal beberapa gereja yang harus Natal KKR. Semua bannernya semua sudah ada nama saya terpampang. Tuhan Yesus terima kasih saya bilang. Akhirnya saya pikir, saya telepon hamba Tuhan di sana. Pastor bisakah nampung kita bertiga? Saya bilang, bisa Ibu, beneran iya. Sampai sana saya ditidurkan di hotel, saudara. Buset, saya bilang, tidur hotel berapa ini? Saya bilang. Akhirnya puji Tuhan karena hamba Tuhan, dia bercerita bahwa hamba Tuhan yang akan menginap di sini. Ambil 2 kamar, begitu. Akhirnya saya tidak tahu kalau itu yang punya hotel itu orang gereja sebelah, GBI. Kemudian saya minggu pagi khotbah di situ saudara. Sebelum khotbah di situ saya khotbah di tempat Bupati yang mau mencalonkan kedua. Dia tiba-tiba telepon saya, bisa ngisi khotbah di tempat saya. Ini ada hamba Tuhan sekitar kurang lebih hampir 100 hamba Tuhan. Hah? Saya yang khotbah? Iya, oke baik. Jadi ditembak langsung. Kemudian besoknya itu saya melayani di gereja, saudara, gereja yang ada GBI tadi. Saya lihat yang punya hotel itu rupanya jemaat yang ada di situ. Tatkala saya altakor, saya pun tidak tahu kalau tiba-tiba dia merangkul saya. Pastor Maria,
tolong doakan saya. Saya kesaksian sama dengan tumor yang saya alami seperti ini. Kemudian dia merangkul saya, Pastor Maria tolong raba leher saya. Ada kelenjar getah bening saudara. Kelenjar getah bening di lehernya saya raba dalam nama Yesus. Bapak, ibu, suami, istri? Iya, baik. Saya suruh pegangan tangan, saya doakan. Tatkala saya doakan itu dia terasa panas sekali. Kelenjarnya itu Tuhan lawat dan jamah. Dan setelah saya seminggu pulang kemudian ada di Indonesia, dia bilang, Pastor Maria, tumor kelenjar getah bening saya berangsur-angsur kecil. Jadi saya bilang, ibu jangan ini dulu, cekkan ke dokter. Saya bilang, oke. Tapi lambat laun, dia yang tadinya benjolan segede gini memanjang, dia hilang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia percaya, saya yakin bahwa iman percaya kepada Tuhan, kembali lagi iman kita kepada Tuhan. Apapun bentuknya masalahnya saudara hari ini. Mau sakit, mau pergumulan masalah, apapun pekerjaan, keuangan, rumah tangga, semuanya. Kalau kita beriman, iman kita besar kepada Tuhan. Bahwa iman yang akan memulihkan. Memulihkan dalam pekerjaan, memulihkan dalam studi, memulihkan dalam keuangan. Apapun masalahnya, tetap beriman. Karena iman percaya kepada Tuhan yang akan memulihkan saudara dan saya. Amin. Sekarang yang kedua tadi, kita kembali ke jalan yang benar. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kita akan baca bersama-sama saja. Daniel 1 ayat 8. Sudah ketemu? Oke, baik. Ada di slide. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Tapi Daniel melawan arus. Pada saat itu dia bekerja di kerajaan Babel. Dimintanyalah oleh wakil kepala raja itu diperintahkan supaya Daniel untuk tidak menajiskan makanan dan minuman. Pada saat itu beda kalau kita kerja di istana negara itu beda dengan kerajaan yang dahulu. Di situ banyak sekali minuman yang memabukkan, anggur dan segala macamnya. Tapi Daniel mempunyai ketetapan hati. Ketetapan hati banyak sekali nanti ada ketetapan hati terhadap mulut, ketetapan hati terhadap mata, ketetapan hati terhadap hati. Sekarang saya bicara pada saat itu Daniel termasuk pemuda yang dibuang ke Babel dan dipilih untuk bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Dalam kenikmatan makanan istana raja, Daniel Daniel mempunyai ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, tapi Daniel tidak mau dan melawan arus. Melawan arus. Sekarang kita bicara dengan yang A, ketetapan hati terhadap mulut. Ketetapan hati terhadap mulut. Mulut kita ini rongga paling kecil. Rongga kecil tapi sangat berbahaya. Tapi mulut kita juga bisa menjadi berkat tatkala kita mendoakan orang dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus setan diusir. Dalam nama Yesus diberkati. Tapi mulut kita ini bisa membinasakan orang. Hati-hati dengan mulut yang kecil ini. Kalau cerita. 1 lagi. 1, 2, 3 sudah berbeda lagi ceritanya. Dari mulut kita. Membinasakan orang, suka menghakimi, nggak tahu ya, saya baca sesuai ini ya. Menghakimi orang dari mulut yang paling kecil ini sangat bahaya, saudara. Sangat bahaya. Kalau kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan dalam puji-pujian, maka akan menyenangkan Tuhan. Tapi kalau dari mulut kita bisa menghakimi orang, bisa melemahkan orang, bahkan bisa menjatuhkan orang, sangat berbahaya. Diam itu emas. Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita makan dengan mulut kekenyangan, sakit gak perut kita? Haleluya, sakit pasti.
Sekarang yang B, ketetapan hati terhadap mata. Hati-hati dengan Daniel ya. Daniel di sini maksud saya. Sekarang ketetapan hati terhadap mata. Kelemahan seorang pria yang nanti wanita kena, tenang Bapak. Seorang pria adalah di mata, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Ayub 31 ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Tatkala pernikahan baru-baru, pasti ayo kita berdoa bersama. Ayo berjalan bersama, bergandengan bersama. Tapi ini ada 4 ini. Kalau sudah diberkati dengan harta, dengan jabatan tahta, dengan 3 apa? Halo? Harta, tahta, wanita. Dan 1 lagi saya tambahin, mata. 1 lagi saya tambahin mata. Tatkala kita belum punya apa-apa, kita selalu berdua kemana-mana berdua, naik sepeda motor berdua. Tapi kalau dia sudah mulai diberkati, dia lupa dengan yang sisihannya ini. Tapi di sini tidak ada, yang ada di luar sana. Loh, yang ada di luar sana, amin. Yang ada di luar sana, dari mata turun ke hati, itu godaan saudara. Tatkala kita dikasih harta, jabatan, dikasih jabatan tinggi, maka hartanya banyak melimpah. Kemudian kalau yang di luar sana pasti ada wanita. Di luar sana, kalau di sini satu untuk selamanya, amin. Sampai maut memisahkan. Dan mata, kita harus menjaga mata kita. Harus menjaga mata kita. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Sebaiknya kita mendengar akan firman Tuhan. Bersekutu di sini ada hari-hari lain untuk belajar firman Tuhan. Ya Ibu Grisa, belajar tentang firman Tuhan. Sekarang ketetapan hati untuk menjaga hati, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, Ibu Rus bacakan yang keras. Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita cemberut, hati kita lagi ada masalah, aura muka kita itu sudah berbeda. Tapi bagaimana cara mencari sukacita setiap hari supaya ada damai sukacita, kita selalu sukacita. Maka setiap pagi hari datang kepada Tuhan. Beri sukacita damai sejahtera. Maka sukacita itu akan tercurah buat saudara. Saat saudara berdoa di pagi hari. Mencari hadiratnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kain membunuh adiknya Habel karena iri hati. Yusuf dimasukkan ke sumur dan dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya karena iri hati. Iri hati tidak ada obatnya saudara. Yang bisa mengobati iri hati adalah kita sendiri. Amin. Kita sendiri. Orang yang memiliki ketetapan hati tidak bisa diombang-ambingkan. Tidak bisa dibisik-bisik. Tidak bisa dipengaruhi. Karena dia mempunyai ketetapan hati. Karena dia setia kepada Tuhan. Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap, saya ulang sekali lagi, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatilah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dan pada semua orang yang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan pada saat itu.
roh yang luar biasa tidak bisa ditandingi oleh apapun. Oleh profesor, doktor, oleh jambi-jambi, oleh supranatural. Tidak bisa ditandingi. Karena roh yang luar biasa ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup saudara dan saya. Siapa tadi roh yang luar biasa? Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga sekarang memiliki kehidupan doa. Doa adalah nafas kehidupan kita. Tanpa doa kita itu bisa liar, saudara. Bisa liar. Bisa liar. Terlambat berdoa sedikit saja sudah lengah. Saya pernah mengalami itu. Saya pikir saya habis pelayanan dari Banyuwangi. Dari Denpasar kemudian dari ke Banyuwangi. Kemarin juga begitu. Saya Jumat malam itu berangkat sampai di Banyuwangi itu dini hari jam 2. Kemudian ada pelayanan sore. Waktu itu saya berdua dengan tim saya. Saya pelayan dari Banyuwangi, kemudian pelayanan ke Denpasar. Saya diminta oleh hamba Tuhan, Pastor Maria, saya mau membuka chapel, tolong doakan chapel saya. Saya bilang, Pak, ini berarti saya nyebrang? Iya. Tadinya saya nggak ada rencana untuk nyebrang, saudara. Kemudian saya 2 hari, 3 hari di Banyuwangi, ada KKR besar-besaran. Dan kemudian kita hari Minggu kita menyebar ke gereja-gereja. Saya satu-satu saya kasih untuk gereja-gereja sekitar Banyuwangi, sekitar tempat saya pelayanan. Apa yang terjadi, saudara? Tatkala seorang bapak mengantar istrinya Nasrani, bapaknya seberang. Dia hanya mengantar menunggu di depan gini, tapi dia mendengar saya khotbah, mendengar ini. Lambat laun dia masuk ke dalam. Siapa yang mau terima Yesus pagi hari ini? Siapa yang akan dengan iman yang sungguh-sungguh? Bapak 2 orang itu datang bersungkur, saudara, pakai celana pendek, jin yang segini, bersungkur. Dia terima Yesus. Dia terima Yesus, dia menangis. Saya katakan, selama ini saya tidak mengerti. Setelah saya mendengar berita tentang Yesus, ternyata luar biasa. Dia setiap kali mau ke sana selalu ditarik lagi ke sini. Pekerjaan Roh Kudus. 2 orang terima Yesus. Istrinya sudah terima Yesus dahulu, baru suaminya datang terima Yesus. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Saya pulang dari selesai itu saya nyebrang ke Singaraja, saya mendoakan chapel. Setelah mendoakan chapel saya naik lewat Kintamani, saya turun ke situ. Kemudian saya 1-2 hari, udah terlanjur di Bali, kita mau ngapain? Kan besok kita libur, saya pikir begitu. Kemarin mereka semua saya ajak ke Bali semua. Puji Tuhan setelah dari Jambulu itu, suami saya pulang ke Australia. Saya antar dari Banyuwangi, saya Malang, Banyuwangi, kemudian saya antar ke Denpasar. Dan kita berlima dengan saya, kita jalan-jalan di Bali sebentar. Akhirnya kita Selasa siang kita balik ke Malang. Tatkala saya menyetir, tiba-tiba tuh ada kecelakaan beruntun termasuk mobil saya, saudara. Saya berpikir begini, saya kan nginep di hotel Utama Raya itu, saya mandi, saya keramas, saya pikir saya mau ngambil makanan. Terus kata teman saya, udahlah sekalian aja check out kita pulang. Kemudian saya lupa, bangun tidur itu biasa saya mulai dengan doa. Karena saya pikir udah agak siang, saya nyampe di situ jam 2 dini hari, saya mandi, saya keramas, saya mau ambil sarapan pikir saya. Terus teman saya ngajak keluar, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Kecelakaan beruntun. Jadi mobil saya depannya remuk redam. Yang mobil ini satu dengan yang lain tuh kok ngeroyok saya yang ada di tengah-tengah. Ngeroyok saya. Dia lampunya yang sebelah itu kena saya, dia nuntut saya. Kemudian saya bilang, kok banyak sekali laki-lakinya? Saya bilang, saya perempuannya sendiri berdua sama teman saya. Kemudian apa yang terjadi? Ada seorang bapak-bapak itu tentara, saudara. Tiba-tiba datang di depan saya. Mana yang punya mobil ini? Oh ini Pak, yang punya mobil ini siapa? Ini Pak. Terus yang punya ini mobil ini siapa? Ini Pak. Akhirnya kita bertiga didudukan oleh bapak tentara itu. Bagaimana Ibu Maria? Oke, kalau memang dia ini saya akan ganti, saya bilang. Saya akan ganti dan saya habis 24 juta.
ganti dan mobil saya itu habis 24 juta. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, berarti Tuhan juga berikan saya jalan keluar. Tuhan sediakan dana buat saya. Akhirnya betul saudara. Saya bilang, saya ngomong sama anak saya yang nomor 1, mobil mami kecelakaan, saya bilang. Terus habis 24 juta, mami ini menyorokkan nyawanya, dia bilang begitu. Suruh asuransi mobil gak diasuransiin katanya. Asuransi saya sudah habis, sudah terlambat 1 tahun pikir saya hampir mau ganti mobil gak jadi, ya udah kita pakai dulu deh seadanya saya pikir. Kemudian saya ganti dan anak saya hari itu transfer saudara. Maka saya bilang percaya kepada Tuhan. Apapun kalau izinkan terjadi pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Sekalipun anak saya yang membiayai. Tapi biasa anak saya itu ngomel-ngomel dulu. Tapi hari itu dia ngomel saudara. Dan percaya. Saya terlambat doa Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Harusnya pada saat saya bangun itu harus doa. Saya pikir saya capek sekali karena di dermaga itu saya 4 jam ngantri. Terus kita enggak ini tidur aja di hotel dulu saya bilang. Akhirnya saya tidur di hotel saudara. Kemudian kecelakaan itu terjadi saya bilang. Padahal waktu saya mau berangkat lagi naik mobil tetap saya berdoa. Tapi saya merasa salah kepada Tuhan. Tadinya harus saya berdoa dulu ya Tuhan ampuni saya bilang. Ampuni saya melewatkan ini. Saya katakan gitu kepada Tuhan. Nah mobil saya 2 minggu di bengkel. Saya pelayanan di Gresik saya bisa nggak saya pending, saya ganti bulan lain saya bilang. Soalnya mobil saya nggak bisa jalan saya bilang gitu. Oh iya Bu. Akhirnya yang satu lagi saya sewa mobil yang ada di Kediri atau Blitar ya itu. Saya sewa mobil dan mobil nggak bisa disewa 1 hari saudara. Harus weekend kan, harus sewa 2 hari 3 hari 750.000. Saya bilang tidak apa-apa sekalian jalan-jalan saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, semua kita lewati, kalau kita lewati bersama Tuhan, pasti semuanya ada jalan keluar, ada damai, ada sukacita. Saudara mau sukacita pagi hari ini, pulang membawa kemenangan dari Tuhan? Beri temuan untuk Tuhan. Bawa pulang pagi hari ini kemenangan dari Tuhan. Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa, yang ketiga tadi ya, memiliki kehidupan doa. Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Apa? Di dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Ke arah Yerusalem 3 kali dia berdoa. Jangan doa pagi makan, siang makan, sore malam makan loh ya. Ini doa yang kita punya akses sendiri, doa pribadi kepada Tuhan, akses pribadi. Jadi kalau mungkin saudara ada waktu sore atau malam, adakan pribadi dengan Tuhan. Maka akses ekspres itu cepat sekali naik. Tidak tertutup dengan langit tembaga. Kenapa? Tidak tertutup dengan langit tembaga. Hati kita harus bersih kepada Tuhan. Jangan sampai ada pergumulan-pergumulan yang pagi hari ini saudara datang kepada Tuhan, mungkin masih ada kejengkelan, kemarahan, dendam, sakit hati. Jangan sampai ada itu. Maka pagi hari ini, saya akan berdoa nanti buat saudara, supaya dipulihkan. Saudara mau dipulihkan, supaya datang kepada Tuhan. Tatkala saudara berdoa dengan pergumulan-pergumulan tidak terhalang. Terhalang dengan apa? Dengan hati kita. Dengan hati kita. Karena hati kita tidak otomatis mau datang kepada Tuhan itu terhalang. Bukan ekspres saudara tahu. Cepat, kilat. Maunya seperti itu kepada Tuhan. Jadi kalau doa-doa saudara belum dijawab sama Tuhan. Belum dijawab oleh Tuhan. Harus ada pemberesan hati kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Daniel memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan saat dia berdoa. Begitu juga saya minta jemaat di tempat ini harus mempunyai doa pribadi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita ini tatkala kita datang kepada Tuhan itu bersih. Kita tidak tahu akhir zaman saat ini banyak sekali di luar sana kekacauan. Tapi percaya bahwa Tuhan kita yang luar biasa yang akan menuntun dan menjaga memberkati kita.
Apapun masalah saudara pagi hari ini. Dan masih ada satu lagi ya. Daniel 6 ayat 23 kita akan bersama Daniel 12 ayat 20, Daniel 12 ayat 3. Bagaimana orang-orang yang bijaksana itu menuntun seperti Bapak Gembala di sini, saudara tidak salah berjemaat di tempat ini karena akan dituntun, akan dibawa ke dalam kebenaran Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Dan amin. Bintang itu kecil sekali, tapi dapat menerangi bumi. Bintang itu kecil sekali, dapat menerangi bumi. Roh yang luar biasa. Dan orang-orang yang bercahaya seperti cahaya cakrawala. Di sini banyak sekali akan timbul Daniel-Daniel Tuhan. Saudara mau jadi Daniel Tuhan? Dipakai Tuhan luar biasa? Janji kepada Tuhan, bukan saya loh ya. Akan dipakai Tuhan luar biasa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Roh yang luar biasa akan bekerja tatkala kita mengosongkan hati kita. Buang kemarahan, buang dendam, buang sakit hati, buang kejengkelan. Supaya roh yang luar biasa itu tidak terhalang. Tatkala saudara berseru, dia akan datang kepada engkau. Tatkala saudara berseru, Tuhan tolong saya, dia akan datang menolong tepat pada waktunya. Bagaimana Tuhan menolong anak Tuhan yang ada di pedalaman sana. Tidak ada listrik, ini enak. Ada listrik, ada AC. Di sana tidak ada listrik, tidak ada AC, tidak ada sinyal HP. Kalau kita mencari sinyal tempat tertentu saudara, kadang-kadang saya gantung di pojok sana, baru dapat sinyal. Dan dari Puruk Cahu itu tuh naik perahu klotok, saudara tahu perahu klotok ya? 7 jam saya naik perahu klotok. 7 jam. Dan kalau 7 jam enak sekali, dia jalannya rata. Ini dari sungai kita lompat kayu, kita baru naik ke lantai 7 loh. Baru ada penduduknya itu. Anak-anak Tuhan banyak sekali di sana. Ada yang menjadi hamba Tuhan di sini. Ada hamba Tuhan. Di sana ada gereja yang tidak ada hamba Tuhannya banyak sekali. Tidak ada hamba Tuhan. Ibadah seperti ini sebulan sekali ada hamba Tuhan datang dari kota ke pedalaman itu 7 jam loh saudara. Belum lagi kalau kita pulang jam 2 dini hari harus sudah bangun karena perahunya sudah menunggu. Perahu itu hanya satu. Tuhan bawa saya ke sana. Saya berdoa apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan, saya menangis dan menangis. Tuhan berikan hikmat saya. Dan kemarin saya mendapatkan anak yang mau sekolah teologi. Tuhan berikan hikmat saya itu sebenarnya ada 6 yang masuk sekolah teologi di Surabaya, di Nganjuk itu 4 orang. Termasuk salah satunya ini anak rohani saya yang paling ujung, dia STT, adik kelasnya dia. Kalau ini sudah semester 3 ya, mau 4. Ini salah satu anak rohani saya. Dan 4 anak yang ada di Nganjuk itu, waktu saya penginjilan di Kalimantan itu selama 1 bulan saudara. Dikira rambut saya begini tapi saya sampai pedalaman yang ada listrik, gak ada air. Gak ada sinyal. Tuhan bimbing saya, pimpin saya. Saya katakan Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah banyak sekali memberkati saya. Tuhan sudah banyak sekali mengangkat saya dari yang tadinya seharusnya bukan saya. Saya dulu bukan hamba Tuhan, saya seorang pengusaha saudara. Menikah dengan suami saya seorang hamba Tuhan. Selalu saya nyerengkel. Kalau didoain tumpang tangan apa sih? Saya bilang, apa sih? Jadi bangun pagi nih, kita doa, masih ngantuk gitu dulu. Tapi doa suami saya tidak sia-sia. Dia berdoa bertahun-tahun buat saya. Akhirnya
Saya betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya melepaskan usaha saya semuanya, saya menyerahkan hidup saya semua total kepada Tuhan. Saya mencintai Tuhan luar biasa, karena Tuhan mengangkat sakit penyakit saya, memberkati saya, dan meluputkan saya dari kecelakaan, dan masih banyak lagi saudara. Apa ya? Saya selalu berkata kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Seperti di Kalimantan, tidak ada orang yang mau ke Kalimantan datang ke sono boro-boro. Maaf ya, saya semuanya penginjilan semua biaya sendiri semuanya. Semuanya saya lakukan sendiri dengan dari kocek saya sendiri. Bukan dari gereja atau dari manapun. Tapi saya mencintai Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari yang seharusnya saat itu mungkin saya digelandang KPK masuk ke bui. Masuk di itu. Kenapa? Tatkala saya memberikan uang ini restoran, di sebelah situ ada bank. Rupanya KPK sudah menunggu di sana semuanya. Dalam hitungan menit bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Datanglah teman saya, mana uangnya? Saya kasih. Loh, tadi orang udah telepon saya, enggak apa-apa, saya kasih. Tapi kalau hari itu saya ngasih, 11 KPK, 6 orang diangkut semuanya. Termasuk teman saya yang bawa uang saya tadi. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dalam hitungan detik pada saat itu. Maka saya selalu menangis, terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya selalu mengucap syukur. Tuhan perintahkan saya ke sini, saya ke sini. Tuhan perintahkan saya ke ibadah jam 5 pagi, jam 6 pagi saya lakukan semuanya. Kalau dulu saya nggak bisa, tapi saat saya sudah melekat kepada Tuhan, hati saya sudah untuk Tuhan, maka semua saya lakukan dengan tulus, dengan sukacita. Saya dari Semarang ke luar kota Temanggung ya Ibu, itu kurang lebih perjalanan 2 jam lebih saudara. Saya bangun jam 2 dini hari saya perjalanan ke sana. Banyak sekali di Gunung Sumbing, gunung apa itu, anak-anak Tuhan yang pakai jilbab, banyak sekali. Dia mengenal Tuhan sudah dulunya seberang dan dia tidak terbiasa tidak memakai kerudung. Kemarin saya di Banyuwangi ya, di Banyuwangi ya kemarin. Ada seorang anak muda terima Yesus. Tapi dia memakai jilbab, enggak apa-apa, saya bilang. Karena dia mau melepas takut teman-temannya nanti membuli dia. Saya katakan tidak apa-apa. Tugas kita masih banyak untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Banyak tetangga kanan kiri kita semuanya harus kita beritakan. Kita lakukan untuk Tuhan. Saudara tidak salah beribadah di tempat ini. Karena akan dituntun. Dan cakrawala dari atas itu akan menerangi kita semuanya. Supaya kita menjadi berkat. Saya boleh altakor ya? Nanti ya? Ya. Boleh altakor? Oh boleh, oke. Mari saya undang pemain musik singer song leader. Bagaimana kita mendapatkan roh yang luar biasa dengan kerendahan hati kita. Dengan membuka hati kita. Melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat kita, membuat kita nyaman. Ternyata di hadapan Tuhan tidak berkenan. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau
Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, ku buka hati Haleluya. untuk Roh-Mu Tuhan. Roh yang luar biasa akan mengurapi, akan menolong, akan memberkati saudara pagi hari ini. Jamahlah kami, Jamalah mereka satu persatu, pribadi demi pribadi Tuhan. Apa yang menjadi persoalan mereka, akan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Haleluya Yesus, mari bangkit berdiri. ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus, Roh Kudus, kami undang Kau mengalir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Makasih Yesus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Makasih. Jamahlah kami, Terima kasih Yesus. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat saja. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan lemah lembut saudara. Dia akan melawat menjamah saudara. Dia akan memberkati saudara sehingga pulang dari tempat ini tidak sia-sia saudara. Lawat dan berkati mereka ya Roh Kudus. Berkati mereka Roh Kudus. Sekali lagi nyanyikan dengan lemah lembut. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya rindu akan mendoakan saudara dari tempat ini. Silakan maju ke depan.
Tidak usah lihat kanan kiri. Tidak usah lihat kanan kiri, mari maju ke depan. Semuanya boleh maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara. Mari. Mari maju ke depan. Tidak usah lihat kanan kiri. Mau pria, wanita, mau muda, tua, mari maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara. Dengan kuasa Allah Maha-Tinggi, ku buka hati untuk kebutuhan, ku buka hati menyerahkan
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, kami mengucap syukur Kau telah melawat memberkati kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan, yang mengalami problema sudah Tuhan angkat. Sehingga kemenangan demi kemenangan dibawa pulang pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Yang tidak bisa hadir, Engkau juga melawat memberkati mereka di mana mereka tinggal Tuhan. Engkau memberkati Pastor Yohanes yang ada di Surabaya. Tuhan memberkati Ibu Gembala di tempat ini, serta anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebenaran firman. Biarkan termaterai di setiap hati kami Tuhan. Menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu, selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang diberkati hari ini, melambaikan tangannya yang dilawat Tuhan hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan buat lawatan Tuhan hari ini, buat kasih Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita, mari kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita diberkati untuk memberkati lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah melawat kami. Firman-Mu sudah memberikan kami ketetapan hati untuk kami bisa memiliki hati seperti Daniel yang berketetapan untuk terus setia kepada Tuhan, untuk memelihara kehidupan doa kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk kami bisa
menghadapi kehidupan ini. Kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami boleh terus memelihara hubungan kami dengan Tuhan, dan tetap setia dalam segala keadaan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Maria, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan pakai hidupnya untuk bisa memuliakan Tuhan. Engkau pakai pelayanannya dimanapun Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan, dikuatkan kembali imannya untuk berani terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih juga Engkau berkati suaminya Tuhan, Pendeta Yonas yang ada di Australia. Tuhan juga akan memberkati Tuhan pelayanan mereka di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Kiranya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya. Dengan kuasa-Nya selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Di nama